Kita baru saja menyanyikan Indonesia Raya. Kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Semangat proklamasi harus berkobar. Haleluya. Apalagi kita semangat di dalam Tuhan. Yesus yang sudah memerdekakan kita. Amin. Sehingga kita tidak lagi terikat oleh kuasa dosa, kuasa maut. Karena Yesus sudah mengalahkannya untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Satu ayat saja ya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ini ayat hafalan saya, saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita baca bersama-sama Ibrani 11. Ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Ya. Satu, dua, tiga. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Terima kasih saudara, silakan duduk. Saya selalu begitu saudara, suruh berdiri baca. Karena di dalam Wahyu 1 ayat ketiga ada 3M di sana. Ya, boleh tampilkan ya. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Apa yang dia katakan di sana? Oh ya, saya bacakan saja saudara. Oh sudah. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi saudara-saudara, saya suka selalu kalau kita baca firman Tuhan, kita baca bersama-sama, kita dengar bersama-sama. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Haleluya. Nah saudara, di dalam ayat yang kita baca terdahulu tadi dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang kita harus bekerjakan harus berdasarkan iman. Amin. Supaya apa? Supaya berkenan. Kalau engkau seorang worship leader, engkau harus kerjakan itu dengan iman. Kalau engkau seorang pengkhotbah, engkau harus mengerjakan itu dengan iman. Apa saja yang engkau mau lakukan, lakukan dengan iman. Amin. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Artinya tidak boleh separuh-separuh. Atau suam-suam kuku. Kalau saudara baca di dalam Wahyu di sana dikatakan, engkau tidak dingin, tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau. Jadi harus betul-betul sungguh-sungguh supaya kita berkenan. Dan kalau Allah berkenan, maka berkat Allah itu akan turun atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Kadang-kadang kita memang seringkali mengalami pasang surut ya. Seringkali kita mengalami kelemahan fisik. Sehingga semangat itu mulai pudar. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Kita harus mengerjakan semua perintah Tuhan dengan iman. Saudara-saudara, ada iman yang mati, ada iman yang hidup. Iman yang mati itu hanya dia berkata, aku punya iman. Tetapi dia tidak punya perbuatan. Iman yang hidup itu punya iman dan punya perbuatan.
Ada engkau punya generator 10 kilowatt tapi mati. Kalau dibandingkan dengan lilin yang kecil tapi menyala, berguna mana saudara? Ya, lilin yang menyala. Tuhan juga menghendaki supaya kita punya iman yang hidup. Di dalam Wahyu dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kenapa mati? Karena tidak mengerjakan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Amin. Haleluya. Nah sebab itu saudara, kita sudah banyak dengar firman Tuhan. Mari kita mau kerjakan itu dengan iman. Saya tertarik sekali dengan cerita Abraham. Dengan cerita tentang Nuh. Tadi saya sempat singgung di gereja tentang iman Nuh dulu. Saudara, iman Nuh itu waktu Tuhan panggil Nuh dan Tuhan bilang, Nuh, engkau mendapat kasih karunia. Aku akan menghukum dunia ini. Tetapi engkau, sebab itu buatlah bahtera. Ini iman. Tuhan suruh buatlah bahtera. Kalau sekarang gampang ya buat bahtera. Banyak mesin gergaji. Bahan baku banyak, kalau nggak ada kayu, bisa besi, bisa fiber. Tapi waktu itu, kira-kira bagaimana ya? Kegalauan Nuh itu. Tuhan menyuruh Nuh untuk mengerjakan bahtera tanpa ada dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang membangun kapal. Galau nggak saudara Nuh? Puyeng gak dia? Saya dulu waktu dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan, puyeng saudara. Apa yang saya mau beritakan Tuhan? Bersaksi saja saya gak bisa lurus, bengkok-bengkok. Apalagi doa. Gak masuk di akal kan? Nah kira-kira Nuh berpikir begitu gak? Saya pikir mungkin saya sama dengan Nuh, hampir jadi stres. Disuruh bangun yang belum pernah dia ketahui tentang apa yang dia mau bangun. Tetapi itu firman Tuhan yang datang kepadanya, saudara. Amin. Tapi Nuh bilang, oke. Walaupun gua gak tahu, gua mau bangun deh. Itu namanya optimis. Walaupun dia belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi terhadap janji Tuhan, terhadap perintah Tuhan, oke deh Tuhan. Saya rasa Nuh, karena ingat itu Tuhan punya firman Tuhan. Di dalam dia merenungkan firman Tuhan itu pasti akan lahir ide-ide. Amin. Akan muncul ide-ide. Oh, dari kayu ya Tuhan. Pasti, oh kayu ya. Terus bagaimana selanjutnya? Pasti Tuhan akan memberikan dia pengertian. Amin. Tapi kalau dia stuck hanya begitu, dia langsung tolak. Bagaimana ya? Artinya iman itu harus saudara terima dulu firman Tuhan, walaupun saudara belum tahu bagaimana mengerjakannya. Amin. Itu iman. Banyak orang Kristen yang sudah tahu, sudah dikasih kemudahan-kemudahan. Tetapi dia bilang, aduh terlalu susah untuk saya untuk melakukan firman Tuhan. Kalau dia mah saya ampuni, tapi yang sana saya gak mau mengampuni dia Tuhan. Sudah apa ya? Nah itu salah satu iman. Jadi iman itu
Kita terima dulu firman Tuhan, baru kita bagaimana caranya Tuhan pasti bisa untuk lakukan bagi kita. Hal yang kedua, Abraham. Waktu Tuhan bilang, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Aku akan memberikan keturunan kepadamu di usia 70 tahun. Apakah Abraham bilang, udah tua, gak mungkin. 70 Tuhan, Sarah sudah mati pucuk. Tetapi karena Abraham mau menerima firman Tuhan, maka mulai Abraham mengikuti firman Tuhan. Mulailah ia keluar dari negeri Ur Kasdim. Amin. Mulai ada langkah, padahal dia gak tahu mau kemana. Halo? Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang kita mengukur firman Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Terlalu kadang-kadang kita lebih pintar dari firman Tuhan. Nah saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita belajar tentang iman itu. Mungkin engkau berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Saya bukan orang yang berpendidikan tinggi. Gak mungkin lagi bisnis saya maju. Gak mungkin lagi sakit penyakit saya sembuh. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau firman Tuhan datang kepadamu, sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mengapa harus dipelihara? Kita nggak tahu itu benih apa kek, durian kek atau apa. Pokoknya kita pelihara aja. Namanya firman Tuhan pasti itu indah. Kita pelihara. Kita jaga. Saya pernah ilustrasikan di sini barangkali. Kalau kita nanam benih, kita harus jaga dengan memagari benih itu. Amin. Supaya apa? Supaya dia tidak dipatok ayam. Supaya ada jangan binatang-binatang liar yang lain akan merusak benih itu. Jadi saudara, iman itu harus diawali dengan menyimpan firman Tuhan. Menjaga firman Tuhan. Dan percaya, haleluya. Pada waktu kita melakukan itu, benih ini mulai hidup. Amin. Mulai hidup. Mulai menunjukkan kepada kita bagaimana Allah mulai berkarya dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 6 ini, karena kalau kita tidak seperti itu, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Kalau kita tidak seperti Nuh, kita tidak seperti Abraham dan seterusnya. Nanti saudara baca di rumah Ibrani 11 itu. Oleh karena iman, semua karena iman. Kalau saudara baca di dalam Lukas 18 ya. Yesus memberikan perumpamaan bahwa mereka harus selalu berdoa. Kemudian Yesus bilang, di sebuah kota ada sebuah janda, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Selalu datang supaya persoalan janda ini dibenarkan sama hakim itu. Saudara, saya seumur umur baru satu kali menghadap hakim kemarin dengan Pak Siloho. Begitu berwibawanya hakim itu. Kalau kita sudah menghadap dia, orang-orang kadang-kadang gugup, saudara. Karena begitu berwibawanya. Tetapi janda ini, dia terus datang kepada hakim yang begitu hebat ini, saudara. Dia terus datang.
Dan akhirnya hakim itu membenarkan dia. Dan ayat yang terakhir Yesus katakan, ya, coba kita lihat. Lukas 18. Apa yang dikatakan di sana, saudara? Ayat yang terakhir. Ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, jika ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya iman itu harus terus menerus kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Perbuatan-perbuatan kebenaran itu harus kita lakukan terus menerus. Tidak boleh berhenti. Amin. Yesus kasih perumpamaan itu tuh. Janda ini terus datang. Demikian juga kita. Kita harus berbuat, melakukan terus kebenaran dalam hidup kita. Itu yang disukai oleh Tuhan. Tidak boleh berhenti. Dan Yesus katakan, aku khawatir apabila aku datang. Gak ada orang lagi seperti itu. Amin. Haleluya. Dia mau cari orang yang terus menerus berbuat kebenaran. Orang yang terus menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu yang Tuhan sukai, saudara. Itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Tadi saya katakan, iman itu yang hidup adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan. Melakukan apa? Melakukan firman Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat 3 tadi, mereka yang mendengar dan yang membacanya dan yang menurutinya. Mereka itu yang akan memperoleh iman. Mereka itu yang akan berbahagia. Haleluya. Diawali dengan tidak ada dan menjadi ada. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadikan itu, saudara. Firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan kita tidak lihat. Tapi firman Tuhan dapat kita lakukan dalam hidup kita. Pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Memang benih itu harus mati dulu ya. Tapi setelah dia tertabur. Dan kita terus menerus dengan iman. Kita menjaga dan kita mulai melakukannya. Kalau Nuh dia diberkati. Kalau Abraham dia diberkati. Saya percaya kita yang ada hari ini. Kita pasti diberkati. Maukah kita hidup di dalam iman? Kalau tidak, kita akan terbuang. Kita akan dimuntahkan. Saya waktu jadi seorang hamba Tuhan, saya paling takut karena saya mau mengajarkan apa Tuhan. Rasanya saya nggak mungkin jadi seorang pendeta. Karena saya tahu keterbatasan saya. Tapi ketika saya mulai melihat Tuhan, mulai menaruh pengharapan. Oh, ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Amin. Bagaimana saya bisa berubah dari manusia yang bejat menjadi seorang hamba Tuhan? Aduh, kayaknya gak mungkin ya Tuhan. Tapi karena firman Tuhan itu, karena panggilan Tuhan itu, saya hanya melihat itu. Mulai lama-lama terbentuk, saudara. Amin. Haleluya. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Saudara, apapun persoalan kita. Asalkan kita mulai terus menaruh pengharapan kepada Tuhan.
kepada firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita. Bahkan Yesus katakan, kalau kamu melakukan perintahku, aku akan diam di dalam kamu. Amin. Iya ya. Terus perkara yang mustahil enggak mungkin lagi, saudara. Sudah Tuhan yang diam dalam kita. Apa yang sukar bagi kita, saudara? Amin. Sebab itu, saudara, mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Tadi saya bicara di gereja bahwa tema kita tahun lalu, kalau Pak Daniel masih ikat, Yakobus 1 ayat 22 ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kalau tidak, kita adalah penipu, pendusta. Mana ada dusta yang diberkati, saudara? Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita kalau kita punya iman. Seorang perwira yang datang kepada Yesus. Dia bilang, Yesus, tolonglah, hambaku sedang sakit. Yesus bilang, aku akan datang. Dia bilang, gak usah Tuhan. Ngomong aja Tuhan. Haleluya. Ngomong aja Tuhan. Dia menaruh percaya kepada perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Amin. Dan Yesus kagum. Yesus bilang apa? Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang modern nih, sasi sekarang ini. Kadang-kadang iman itu mulai terkesampingkan. Dikit-dikit andalin si A, dikit-dikit andalin si B. Tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Iman itu mengandalkan Tuhan 100%. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang, manusia yang mengandalkan manusia. Sore hari ini, saudara, mari kita jalani kehidupan kita di dalam dunia ini dengan iman, dengan melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita tidak melakukannya, kita pasti dihantam badai, roboh. Amin. Matius 7 ayat 24 dan 25 sampai 27. Apa dikatakan di sana? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Inilah orang yang beriman, orang yang bijaksana. Amin. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Lanjut. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ini orang yang tidak mempunyai iman atau iman yang mati. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini iman yang mati, saudara. Kelihatan pada waktu datang pencobaan. Amin. Halo? Mau kuat, saudara? Sederhana, saudara. Nggak usah pakai banyak teori-teori yang macam-macam. Karena yang mengalami pribadi kita. Yang ngalamin kan kita, saudara. Sebab itu begitu tegas firman Tuhan katakan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya. Dan dikatakan orang yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh akan menerima upah. Ini Kejadian sampai Wahyu ini bicara tentang iman. Bukan kita berteori.
Bukan kita bicara-bicara tentang kasih. Ngomong kasih, bikin seminar kasih. Ya, buang dana besar-besar bicara tentang kasih. Tapi kasih itu gak pernah dilakukan, cuma diomongin melulu. Itu namanya gereja yang mati, saudara. Amin. Tapi kita mau menjadi gereja yang hidup. Amin. Haleluya. Hidup ekonomimu. Hidup masa depanmu. Yang tadinya sudah mulai mati, setelah mendengar firman Tuhan dan mulai melakukan dengan iman, maka engkau mulai hidup. Haleluya. Hidup kembali. Waktu Yeskel dibawa Tuhan ke lembah yang penuh dengan tulang belulang, maka kata Tuhan apa? Yeskel, dapatkah tulang belulang ini menjadi hidup kembali? Kata Yeskel, engkau saja yang tahu Tuhan. Dan Tuhan bilang, bernubuatlah Yeskel. Yeskel mulai bernubuat. Dan mulai terdengar. Tulang-tulang itu mulai berbunyi. Tak, 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 tak. Haleluya. Saudara, ada satu pengalaman kami dalam pelayanan. Ada seorang bayi. Waktu itu bukan bayi sih. Sudah ya sekitar umur 5 atau 6 tahun. Waktu ketemu dengan saya di bantaran kali, saya melihat ada seorang ibu lagi gendong-gendong bayi begini. Itu kira-kira 5:30 sore. Dan saya deketin. Ini siapa ibu? Oh ini anak saya. Loh kok digendong terus? Iya Pak. Dia divonis dokter gak bisa jalan. Kepalanya membesar terus. Saya mulai sampaikan firman Tuhan. Firman yang hidup. Amin. Firman itu hidup. Firman itu Tuhan. Amin. Saya mulai sampaikan. Dan rupanya tertabur dengan baik. Ibu itu, oh iya Pak. Bapak kerja di mana? Oh saya di THB. Belum, masih di Candrabaga ya. Datang ibu itu bawa bayi itu. Sudah tahu, waktu didoakan, saya tumpang di kepalanya ini. Bunyi kepalanya, kertak, kertak, kertak. Saya ingat firman Tuhan tadi. Sampai buka mata saya, loh bunyi ya? Haleluya. Sekarang anak itu sudah punya anak lagi, saudara. Itu firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Ada kesaksian yang hidup. Bukan sekedar lip service. Karena mereka mau menerima benih itu. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang dengan tulus ikhlas. Mereka mohon kepada Tuhan, Tuhan kasihani. Siapa mau sangka sekian tahun, dari tahun 2000 sampai 2024. Sudah married, sudah punya cucu, anak, saudara. Si Marcel ya. Haleluya. Itu terjadi karena iman. Iman itu adalah kekuatan Allah yang Allah ingin hadirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini? Halo? Siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Cuma iman, cuma perbuatan-perbuatan kebenaran yang terus menerus kita lakukan. Haleluya. Amin. Lakukan terus. Ayat yang terakhir saudara. 1 Yakobus 1, Yakobus 2. Ayat 17 kalau tidak salah. Saya bawa tape, tapi saya nggak bisa pakai itu. Jadul.
Ya, Yakobus pasal 2. Saya bacakan buat kita. Demikian juga halnya, ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau mati, kapan dia numbuh saudara? Kapan dia bergerak saudara? Nggak bisa. Cuman omong doang. Kapan dia menjadi realisasi? Ya. Kita lompat saja ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan memberi firman-Nya bagi kita supaya kita hidup. Amin. Kita hidup dengan melalui kita melakukannya terus menerus. Seperti doa yang tidak jemu-jemu. Seperti seorang janda yang terus menerus datang kepada hakim yang lalim itu. Supaya persoalannya dibenarkan oleh hakim itu. Demikian juga kita dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara bilang susah Pak Pendeta untuk melakukan firman Tuhan. Saya dapat 10 juta, kasih 1 juta per bulan sih masih oke ya. Dapat 1 M, mikir. Bagaimana kalau kita bandingkan tadi seperti saya ceritakan tadi. Dengan Nuh, belum tahu apa yang dia mau buat. Tapi dia percaya saja, amin. Dan dia mulai menghidupi firman itu dalam hidupnya. Maka Nuh diselamatkan. Demikian juga dengan kita. Tuhan memberikan jalan bagi kita. Inilah jalan saudara. Amin. Jalan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Supaya berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau kembalikan kepada MC ya.